نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kita tentang Sahih Bukhari. Di minggu yang lalu ya saya tidak bisa hadir, sebenarnya udah berangkat ke sini sampai ke lewat tahun, tapi ada teman-teman kita dan saudara-saudara kita di Kuningan, mereka telah membuat acara besar, tapi Ustaz yang akan mengisinya ada halangan mendadak pesawatnya, di mengisinya datangnya malam dan saya diminta untuk mengisi di kesempatan itu. Dan alhamdulillah malam ini kita meneruskan khutbah yang ke-17 dari bab iman, hadis ke-25. Masih kita membahas tentang masalah iman. Tapi kembali saya jelaskan, bukan masalah hal-hal yang harus kita imani. Itu akan ada di akhir kitab Sahih Bukhari. Bismillah, qala Imam Al-Bukhari. Ingat namanya adalah Muhammad ibnu Ismail ibnu Mughirah Al-Bukhari. Qala babun qauluhu ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa khallu sabila. Ini ayat yang kelima dari surah At-Taubah. Pada ayat yang 11 dengan beda ujung, fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Abdullah ibn Muhammad Al-Musnadi. Qala hadatsana Abu Rawh Al-Harmi ibn Amarah. Qala hadatsana Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti, digelari dengan Amirul Mukminin bil hadis. Al-Waqid ibn Muhammad qala sami'tu abi yuhadditsu an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Bab firman Allah Ta'ala itu dalam surah At-Taubah ayat kelima, dan yang semisal ayat ini tapi beda ujungnya, yaitu masih dalam surah At-Taubah, yaitu ayat yang ke-11. Fa in tabu, jika mereka bertaubat, itu yang dimaksud di sini al-kufar wal musyrikun, musyrikul Quraisy, itu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dan tentunya dalam kisah
at-taubah minasyirki bitarkil awtan bitarkil manati wal uzza walata. Apabila mereka bertaubat, yang dimaksud bertaubat dari syirik, yaitu bertaubat dari menyembah berhala. Dan yang dikenal berhala mereka adalah Lata, Manat, Uzza, dan Manat. Ya, Lata ini kita ketahui mereka rubah dari nama Allah Ilah menjadi nama wanita Lata. Uzza adalah dari kalimat nama Allah yang namanya Al-Aziz. Mereka berubah menjadi Uzza. Dan ini salah satu bentuk penyimpangan tentang nama-nama Allah. Mana itu berasal dari kalimat nama Allah Al-Mannan, maka mereka menamakannya adalah Manat. Itu adalah berhala-berhala yang dikenal di kalangan mereka. Fa'in tabu, jika mereka bertaubat, yakni minasyirki, dari syirik, bimana taraku al-awthan, mereka meninggalkan berhala-berhala. Kemudian wa'abadullah azza wahdah, lalu mereka beribadah kepada Allah semata. Artinya tarku syirki ila tauhid, mereka meninggalkan syirik kepada tauhid. Wa aqamus sholata, bimana as-shalawatul khams, dimaksud menegakkan sholat, yaitu sholat yang 5 waktu. Wa atau zakata, dan mereka menunaikan zakat, yang dimaksud adalah zakat yang wajib, ya, dari asnaf yang Allah telah tetapkan, seperti zakat emas, zakat perak, zakat perniagaan, zakat pertanian, dan yang lain, zakat pertanakan. Wa khallu sabilahum, artinya maka bebaskanlah mereka. Artinya mereka tidak diserang, tidak diperang. Pada ayat yang ke-11 dengan ujung yang berbeda, fa in tabu wa aqamus sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fiddin, maka mereka itu adalah saudara agama. Ini kalau mereka bertobat dari syirik, mereka menunaikan sholat, mereka menunaikan zakat, maka itu dianggap saudara dalam agama. Nanti penjelasannya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan hadis, yaitu hadis Abdullah ibnu Umar. Dan hadis ini akan datang juga di dalam bab zakat nanti. Jadi akan datang hadis ini pada bab zakat dan di bab-bab yang lainnya oleh Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari, sebagaimana saya sudah menjelaskan dalam pelajaran-pelajaran yang telah lalu, bahwa Imam Bukhari itu ada tikrar dalam mencantumkan hadis. Tikrar artinya ada pengulangan. Jadi ada pengulangan dalam meletakkan hadis dalam sahihnya. Dan terkadang beliau melakukannya dengan iktisar, terkadang dzikri bitamami. Imam Bukhari itu punya kekhususan dalam sahihnya, pertama suka mengulang hadis. Dan teori beliau dalam pengulangan hadis ada dengan 2 cara. Terkadang beliau hanya menyebutkan sepotong hadis yang dianggap sesuai dengan judul, jadi tidak sempurna menyebutkan hadisnya, sepotong hadisnya. Dan terkadang beliau menyebutkan dengan secara sempurna hadisnya, jadi secara sempurna hadisnya. Dan ini perbedaan antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Kalau Imam Muslim sering menyantumkan hadis dengan sempurna. Kalau Imam Bukhari seringnya beliau meringkas hadis sesuai dengan
apa yang beliau inginkan sesuai dengan judul, ya, sesuai dengan judul. Dan kelebihan dan kekurangan, tentunya kelebihan dari Imam Bukhari akan membuat cepat bagi setiap penuntut ilmu mengambil istinbat, artinya mengambil kesimpulan. Oh, hadis ini berkesimpulan hukum ini karena bersesuaian dengan judul, langsung memudahkan. Dan kelebihan Imam Muslim dari sisi beliau menyempurnakan hadis, kita akan tahu bahwa hadis A atau hadis B atau hadis C, hadis fulan, hadis sahabat fulan itu disebutkan sempurna sehingga kita tahu bahwa di sana ada istinbat-istinbat lain dan ada hukum-hukum lain dari hadis tersebut karena disebutkan secara apa? Sempurna. Jadi secara sempurna. Beda dengan kalau disebutkan sepotong-sepotong hadis. Imam Bukhari meriwayatkan melalui Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi dengan kalimat syahadatain, yaitu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa yuqimus salat, dan menunaikan salat, menegakkan salat, wa yutuna zakata, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, jadi apabila mereka melakukan taubat, berhenti dari syirik, kemudian menunaikan salat, menunaikan zakat, faqad asamu minni dima'ahum, maka mereka telah dijamin terjaga darah mereka, harta mereka. Artinya tidak boleh dialirkan darahnya, hartanya wajib dijaga. Ila bihaqqil Islam, kecuali ditegakkan kepadanya hukum Islam. Maksudnya di sini apabila seseorang melanggar, melakukan bentuk-bentuk pelanggaran dalam syariat Islam yang mewajibkan kepadanya ditegakkan hukuman yang dinamakan hudud, seperti potong tangan, seperti kisos, seperti ranjang, seperti derak, dan yang lainnya yang merupakan hukum-hukum dalam Islam dari sebuah konsekuensi seseorang melanggar hukum Islam, seperti melakukan apa yang diharamkan atau meninggalkan apa yang diperintah. Walau hisabuhum 'ala Allah, dalam arti apabila orang melakukan Islam secara zahir, maka cukup bagi setiap di antara kita untuk menyatakan dia seorang muslim. Adapun apa yang ada dalam hati dia atau dalam hati seseorang, maka adalah hukum bagi Allah. Maka dalam kaidah Islam kita mengatakan al-hukmu bidawahir. Al-hukmu bidawahir. Hukum itu dengan sesuatu yang zahir. Wa amma al-asrar fa hukmuha ila Allah. Adapun yang rahasia, hukumnya bagi Allah. Jadi kita tidak boleh menghukumi apa yang ada dalam hati manusia. Bagi kita adalah menghukumi yang zahir. Jadi menghukumi apa yang nampak bagi kita. Nah, bab ini dibawakan oleh muallif di dalam Kitabul Iman, masih dalam kategori membantah kepada dua kelompok yang menyimpang tentang iman. Jadi masih tetap membantah dua kelompok yang menyimpang dalam Islam. Yaitu kelompok yang pertama, sering diulangi dan kita terus mengulanginya karena terus berhubungan, yaitu tentang orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman itu cukup dalam hati
atau iman itu cukup dalam lisan. Kalau yang mengatakan dalam hati saja itu orang Jahmiyah. Kalau yang mengatakan cukup dalam lisan, maka itu adalah Murji'ah Karomiyah. Dan yang ketiga, orang yang mengatakan iman cukup dalam hati, cukup dalam lisan, dan amal itu tidak masuk dalam bagian iman. Ini dinamakan dengan istilah Murji'ah Fuqaha. Atau orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa maksiat, artinya maksiat itu tidak mempengaruhi iman. Jadi sekali lagi kita sering tetap mendengar orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa maksiat tidak mempengaruhi iman. Yang penting iman. Kalau melakukan maksiat tidak mempengaruhi kesempurnaan iman. Lalu bagaimana nanti bantahannya dari hadis ini kita jelaskan. Kedua, orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan semata-mata orang itu melakukan dosa besar maka dia keluar dari Islam. Jadi mereka keluar dari Islam. Lalu bagaimana? Bab ini ayat dan hadis sebagai dalil bantahan kepada mereka. Jadi sebagai dalil bantahan kepada mereka. Bantahannya sederhana. Yang pertama, bahwa melakukan maksiat punya konsekuensi mencacati iman. Jadi seluruh maksiat mencacati iman. Nah, kita lihat dulu agar lebih paham. Hukum Islam ada wajib, ada mustahab di bawah, ada haram, ada apa? Makruh. Kemudian yang kelima apa? Mubah. Dipahami? Wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Bagaimana kita memahami 5 poin ini? Yang pertama, meninggalkan yang wajib adalah berdosa yang punya 2 konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adanya hukuman. Jadi meninggalkan wajib itu adanya hukuman. Hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat. Jadi setiap orang melakukan dosa, yaitu meninggalkan yang wajib. Jadi setiap orang meninggalkan yang wajib, maka ada hukuman, baik hukuman di dunia atau hukuman apa? Di akhirat. Yang kedua, setiap orang meninggalkan yang wajib, maka akan berkurang imannya. Setiap meninggalkan yang wajib, maka akan berkurang iman, atau lebih tepat dikatakan cacat apa? Iman. Nah, kita tafsir. Hukuman yang di dunia ada yang sifatnya hukuman yang bentuknya bukan hudud. Jadi hukuman yang bukan hudud. Yang kedua, hukuman yang bentuknya hudud. Jadi kalau kita mungkin hukuman yang sifatnya ditegakkan oleh kodi. Tapi ada hukuman Allah
yang Allah tetapkan dalam nas, tapi bukan dalam bentuk hukuman dirajam, didera, dipotong tangan. Tapi apa? Hukuman dalam bentuk musibah. Jadi hukuman dalam bentuk musibah. Ayatnya ya dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Fakulan akhadna bidanbi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ayat ini jelas. Fakulan akhadna bidanbi. Semua kami ambil dengan sebab apa? Dosa. Kita tidak tahu, dan tidak semua orang tahu, dan juga tidak setiap orang wajib untuk dosa ini menyebabkan hukuman ini. Enggak, rahasia Allah Ta'ala. Tapi Allah telah menetapkan setiap dosa itu akan menyebabkan datangnya hukuman Allah, dan termasuk zawalul nikmah, hilangnya nikmat. Apa dalil yang menunjukkan bahwa setiap dosa akan menghilangkan nikmat dan akan mengurangi nikmat? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini agar kita tadabbur. Ya, termasuk kita punya mata, punya telinga, dan seluruh anggota badan. Ini kan nikmat Allah. Setiap orang melakukan dosa itu akan menyebabkan datangnya hukuman Allah. Salah satunya adalah dihilangkannya nikmat. Mata. Kan mata ini ada dua fungsi. Fungsi yang pertama dalam arti kita tahu tentang fisik sesuatu, melihat putih, merah, kelabu, melihat manusia, melihat beda. Yang kedua yang dinamakan ainul basirah, dalam bentuk orang itu bisa memahami sesuatu, bisa bertadabbur dan melihat alam semesta. Kita melihat ayat Al-Quran, bisa bertadabburinya, tersentuh hati kita. Nah, itu yang dinamakan ainul basirah. Ingat, setiap manusia melakukan dosa, salah satunya meninggalkan perintah, itu punya pengaruh kepada seluruh nikmat yang Allah berikan. Jadi nikmat itu satu persatu akan hilang atau berkurang di dunia itu. Fungsi mata, fungsi telinga, fungsi tangan, mungkin tangannya lama-kelamaan encok gitu ya, lama-kelamaan ada apa penyakit kolesterol dan sebagainya, pincang tangannya gitu kan. Susah takbiratul ihram, susah ruku, ya susah sujud gitu ya. Mulai mungkin kaki-kaki kita tidak berguna gitu ya, ingin dilipat berkurang. Semua itu adalah ubah Allah. Atau mungkin Allah Ta'ala menjadikan kemarau panjang, sulitnya rezeki, pertikaian dan sebagainya. Ini semuanya adalah ubah Allah. Allah mengatakan fakulan akhadna bidanbi. Yang kedua, ubah itu ubah yang telah ditetapkan. Setiap maksiat seperti apa? Ya, tahu, mencuri dipotong tangan, berzina didera atau dirajam. Didera kalau belum muhsan, kalau udah muhsan dirajam. Minum khamr didera, membunuh dikisos. Orang yang tidak melaksanakan sholat dan orang yang tidak menunaikan zakat itu diperangi apabila mereka bersekongkol. Dan para ulama ditanya, kalau orang tidak mau sholat, ini kalau enggak mengendarai seperti ditanya, mau sholat atau enggak? Kalau enggak dihukum, kita dia. Orang tidak menunaikan zakat diambil paksa zakat, tapi tidak toli. Nah, ini hukum. Nah, apa yang kita pahami tentang iman, bahwa adanya
adanya hukuman, baik hukuman dalam bentuk murka Allah langsung berupa diangkatnya nikmat, timpakan musibah, dan adanya hukuman yang dinamakan hukuman hudud, menunjukkan bahwa iman itu cacat dengan sebab. Sebab kalau iman itu tidak cacat dan kalau amal soleh itu bukan masuk dalam bagian iman, bagaimana Allah menghukum hambanya? Jadi bagaimana Allah menghukum hambanya? Nah, ini sebagai dalil bantahan kepada orang-orang yang tidak, yang mengatakan iman tidak mengapa walaupun melakukan apa? Maksiat. Nah, walaupun melakukan maksiat. Nah, ini dari sisi apa? Untuk Murji'ah. Nanti saya jelaskan ya tentang yang lainnya dari yang 5 tadi. Kita ambil dulu pendalilan supaya paham. Adapun dalil bantahan kepada orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah, maka sebagian para ulama mengatakan bahwa di dalam ayat ini menunjukkan kalau orang itu bertaubat dari syirik, menegakkan sholat, maka mereka dijaga kehormatan, mereka tidak halal darahnya dan tidak dikafirkan walaupun melakukan maksiat yang lain. Karena dianggap wa ikhwanukum fiddin. Jadi kalau dia berzina, kalau dia mencuri, kalau dia minum khamar, selama dia meyakini itu haram dan dia tidak meyakini halalnya, ketika dia melakukan dosa-dosa yang tadi, maka mereka tidak dikeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena masih dikatakan wa ikhwanukum fiddin. Mereka masih dianggap saudara dalam agama. Nah, ini dari sisi bantahan kepada orang-orang apa? Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa. Yang melakukan dosa besar dikafirkan oleh mereka. Nah, dibantah dengan ayat wa ikhwanukum fiddin. Mereka masih dianggap saudara dalam agama. Jadi ini membantah kepada dua kelompok. Membantah kepada dua kelompok. Dan dalam hadis ini pun jelas bahwa orang-orang yang telah mengimani wajibnya bertauhid kepada Allah, mengimani tentang wajibnya sholat, mengimani tentang wajibnya zakat, lalu mereka melakukan maksiat, maka mereka tetap terjaga darahnya. Terjaga darahnya. Dalam arti kalau mereka melakukan maksiat tidak dikeluarkan dari Islam dan mereka tidak dibunuh, tidak diperangi. Nah, ini bantahan kepada orang-orang luar. Kita kembali dulu kepada poin yang 5 tadi dari sisi menjaga iman. Tadi dikatakan wajib, tadi sudah dijelaskan. Kedua adalah mustahab. Ijma para ulama, apabila orang itu melalaikan yang mustahab dan tidak melakukan yang sunnah-sunnah, maka imannya berkurang. Dan tentunya orang ini tidak sejajar dengan orang yang melaksanakan sunnah. Bahkan para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala menyepelekan apa yang hukumnya mustahab itu mencacati iman dan mempengaruhi iman. Kenapa? Karena iman itu berawal dari ta'zim, pengagungan, pengagungan pada. Kemudian yang ketiga, haram. Maka seperti wajib, ketika orang itu melaksanakan yang diharamkan Allah, maka wajib dipahami dua poin tadi. Pertama, akan mendatangkan murka Allah, akan mendatangkan hukuman Allah, hukuman Allah. Baik hukuman dalam bentuk tadi diangkatnya nikmat dan datangnya musibah. Dan yang kedua sama, yaitu hukuman berupa hudud, diranjang,
didera, dipotong tangan, dikisos ketika orang melakukan yang diharamkan. Dan yang kedua, setiap orang melakukan maksiat dalam bentuk melanggar apa yang diharamkan Allah, maka dia akan mencacat apa? Imannya. Jadi cacat imannya, mati. Orang berzina berkurang imannya, orang mencuri berkurang imannya, orang minum khamar berkurang imannya, orang melakukan ghibah berkurang imannya, orang namimah berkurang imannya, terus. Yang keempat adalah makruh. Seorang mukmin yang tidak peduli dengan perkara yang dimakruhkan dan dia menyepelekan, tetap cacat imannya dan tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya. Dan itu kita tahu bahwa yang makruh itu pintu kepada yang haram. Jadi pintu kepada yang haram. Yang kelima, mubah. Mubah perlu diperhatikan dua sisi tentang mubah. Yang paling pokok ada dua sisi tentang mubah. Pertama, setiap perkara yang mubah, jika orang melakukannya untuk wasilah taat, maka menjadi ibadah dan menjadi amal bagi. Di setiap menggunakan perkara yang mubah dalam wasilah taat kepada Allah, maka menjadi perkara yang terpuji bagi. Jadi akan dapat pahala melakukan perkara yang mubah tersebut. Apa saja bentuk yang mubah, tapi wasilah taat kepada Allah. Contoh, orang pergi ke pasar, dia bekerja, dia berniat untuk menafkahi istrinya, menjaga dirinya agar menjadi infak, menjaga harga diri agar tidak meminta-minta, dan dengannya dia ingin bersedekah, maka semuanya menjadi ibadah baginya. Poin yang kedua harus kita pahami di sini bahwa al-mubalaghatu bil mubahah yu'athiru ala kamalil iman wa huwa min madakhil syaitan. Dan yang kedua, bahwa berlebihan dalam perkara yang mubah itu bisa mempengaruhi iman dan merupakan pintu masuknya syaitan. Walau bil mubah. Jadi berlebih-lebihan dalam yang boleh. Jadi berlebih-lebihan dalam yang boleh. Contohnya apa? Berlebih-lebihan dalam tidur. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan poin pintu syaitan itu berlebih-lebihan dalam yang boleh. Beliau memberikan banyak contoh. Contoh, banyak tidur mewariskan orang malas, lesu badannya. Orang banyak makan, kegemukan. Orang gemuk, ya maaf kalau ada yang gemuk. Orang gemuk sangat mudah tidur, lemas, gerakannya kurang. Termasuk apa? Berlebih-lebihan dalam seperti apa? Berlebih-lebihan dalam berteman. Ya. Sampai juga berlebih-lebihan dalam sering berkunjung, terutama wanita. Setiap rumah dikunjungi setiap waktu. Kenapa? Banyak ngobrol ujungnya ghibah. Ya. Mubalaghah dalam ngomong, termasuk mubalaghah dalam iman. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan berlebih-lebihan dalam beriman. Mubalaghah itu pintu syaitan. Maka orang-orang beriman itu wajib memperhatikan poin-poin tadi. Jadi poin-poin yang tadi. Maka dalam kata-katanya begini: seorang mukmin pastikan dia melakukan semua yang wajib
tentunya dengan yang mampunya. Apabila ada yang tidak mampu, Allah beri yang susah. Jadi pastikan kalau seorang mukmin itu melaksanakan yang wajib. Kedua, pastikan seorang mukmin itu tidak melalaikan yang sunnah. Jadi kita tidak boleh melalaikan yang sunnah dan tidak boleh menganggap remeh yang sunnah. Pastikan seorang mukmin itu meninggalkan setiap yang diharamkan Allah kalau ingin selamat. Dan jangan meremehkan perkara yang makruh, karena itu pintu kepada pintu-pintu maksiat. Yang kelima apa? Jangan berlebih-lebihan dalam yang mubah. Ada poin yang keenam. Jika orang ingin sukses, pastikan melakukan amal yang paling besar maslahatnya. Jadi setiap orang akan melakukan interaksi hidup, baik dalam bentuk amal akhirat atau tentang dunia, ambil yang paling besar maslahatnya. Maka dalam Quran, kalau bergandengan, ambil yang lebih besar maslahatnya. Apalagi tentang urusan dunia, ambil yang paling besar masalahnya, maka orang akan selamat. Maka orang akan selamat. Jadi di sini kita akan lepas dari sikap orang-orang Murji'ah yang mereka selalu melalaikan perkara yang diperintah dan mereka lalai kepada apa yang diharapkan Allah. Itu pelajaran yang sangat berharga. Kemudian beberapa pelajaran dari bab ini dan hadis yang dibawakan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala. Yang pertama, pelajaran yang pertama, semua dosa jika orang beriman bertaubat darinya, maka Allah akan mengampuni. Jadi ingat, semua dosa jika orang mukmin atau seorang hamba bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya, termasuk dosa syirik. Termasuk dosa apa? Dosa syirik. Fa in tabu wa aqamus shalah. Dengan syarat bertaubat di waktu yang diterima taubat. Jadi dengan syarat bertaubat di waktu yang Allah menerima taubat kita. Jadi di waktu yang tepat taubat. Ingat, tidak ada satupun dosa manusia yang tidak diampuni Allah Ta'ala. Dalilnya surah Az-Zumar ayat 53. Jadi supaya tidak ada pertanyaan, Ustaz bagaimana kalau saya dulu melakukan ini kemudian bertaubat, apakah diterima atau tidak? Ya, jangan ada pertanyaan itu lagi. Jelas, semua dosa jika bertaubat Allah menerimanya. Dalilnya surah Az-Zumar. Apa dalilnya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Apa kata Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hamba yang telah melampaui batasan pada diri mereka yang melakukan dosa, janganlah mereka putus asa dengan rahmat Allah. Jadi jangan pesimis, karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa.
Ini dalilnya cukup satu. Kemudian yang kedua, bertaubat itu wajib bercepat-cepat. Jadi taubat itu adalah harus cepat-cepat. Dan menangguhkan taubat dosa yang wajib bertaubat. Jadi taubat itu wajib dengan cepat, bersegera, dan menangguhkan taubat bagian dari dosa yang wajib dia bertaubat kepada Allah. Dalilnya adalah surah An-Nisa pada ayat yang ke-17 dan 18. Allah berfirman, "Innamat taubatu Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qaribin." Jadi maknanya hanyalah taubat itu yang diterima Allah adalah orang-orang yang taubat dengan cepat taubatnya. Dalam ayat yang setelahnya, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadakumul maut. Dan bukanlah taubat pada orang-orang yang menangguhkan taubatnya sehingga datang sakaratul maut kepadanya. Maka ditutup pintu taubat. Ditutup pintu taubat. Isya. Kita isya dulu. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Tadi sudah kita jelaskan bahwa faedah yang pertama dari hadis ini menjelaskan bahwa semua dosa jika orang bertaubat maka Allah akan mengampuninya, termasuk dosa syirik yang tercantum dalam ayat ini, fa in tabu wa aqamus shalah. Taubat, walaupun tentunya saya tidak akan membahas tentang masalah taubat di kesempatan malam hari ini, tetapi diambil dari ayat ini, fa in tabu wa aqamus sholata, dan tafsir para ulama yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini fa in tabu wa aqamus sholata itu bermakna khalawul awthana wa aqbalu ala ibadatillah. Itu menunjukkan bahwa di antara syarat taubat, di antara sekian syarat itu ada dua syarat penting, yaitu al-iqla' wal azm. Di mana di antara syarat sahnya taubat, di antara sekian syarat yang disebutkan oleh para ulama yang tercantum dalam bab ini, minimalnya ada dua syarat penting. Syarat yang pertama adalah al-iqla'. Al-iqla' artinya meninggalkan, berhenti dari semua bentuk maksiat dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang mukmin sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah al-azmu, azam. Dan azam ini mengandung dua makna. Al-azmu ala adamil israr wal i'adah, yaitu berazam untuk tidak mengulangi dan tidak terus-menerus dalam dosanya. Dan di dalamnya azam untuk melakukan amal soleh setelahnya. Maka di sini dikatakan bertaubat dari syirik dan menghadap untuk ibadah hanya kepada Allah semata.
Yang kedua, pelajaran dari hadis ini, wujubu qitalil kufar. Itu wajibnya bagi umat Islam memerangi orang kafir. Tentunya dengan syarat-syarat. Dan memerangi orang kafir sebagaimana kita ketahui dengan 4 tingkatan ya. Jadi memerangi orang kafir dengan 4 tingkatan. Yang terendah bil qalbi, dengan hati, wabil lisani, dengan lisan, wabil amwali, dengan harta, wabil quwwati, dengan kekuatan. Itu perang melawan orang kafir, yakni berjihad melawan orang kafir dengan 4 tingkatan. Pertama dengan hati, hukumnya fardu ain, wajib di setiap mukmin, yaitu hubduhum wa adam mahabbatihim, yaitu membenci mereka dan tidak mencintai mereka. Ini wajib bagi setiap mukmin. Yang kedua bilisan, dengan lisan, aibil hujjah wal barahin, dengan hujjah dan argumentasi, dengan mendakwahi mereka dan membantah syubhat mereka. Jadi berjihad dengan lisan bisa dalam 2 kategori. Dakwatuhum ilal Islam wa raddu syubhatihim, menyeru mereka kepada Islam, artinya dengan hujah dan argumentasi, dan membantah syubhat mereka. Itu dengan lisan. Wa bi amwalihim, dan dengan harta. Dengan harta, dengan banyak hal, ya. Dengan semua bentuk-bentuk kebaikan harta yang bisa menjadi wasilah untuk mendakwahi, ya. Bisa dalam bentuk kita membuat sekolah, itu juga bagian jihad, karena membentuk generasi terbaik, ya. Memberangkatkan dai untuk berdakwah, untuk berjihad dengan harta, menyebar buku-buku yang menyebarkan dakwah Islam, menyebar buku yang membantah syubhat mereka. Ini dakwah dengan harta. Dan termasuk dakwah dengan harta adalah membeli senjata. Ya, bukan beli senjata sekarang ya, bukan. Maksudnya apabila telah tegak jihad yang ada syarat-syaratnya. Yang keempat adalah dengan kekuatan, itu bisayfi wasina, dengan senjata. Dengan senjata. Jihad melawan orang kafir yang diwajibkan ada 2. Ada jihad tolak, itu jihad menuntut orang kafir masuk Islam, yaitu dalam makna hadis ini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Maka ini dinamakan dengan jihad tolak. Para ulama mengatakan minimalnya dilakukan setahun sekali. Oleh siapa? Oleh Amirul Mukminin, oleh khalifah, bukan ketua organisasi, bukan oleh individu, bukan oleh kelompok, tapi dengan Amirul Mukminin, dengan pemimpin kaum muslimin. Apabila di tengah-tengah kaum muslimin itu ada tokoh, ada kudroh, ada kekuatan, ada yang dimiliki dari perlengkapan-perlengkapan untuk berperang. Kalau tidak, ya bersabar. Yang kedua yang dinamakan dengan jihad difa, jihad mempertahankan diri. Itu apabila orang-orang kafir masuk ke negeri Islam, ya, maka wajib bagi setiap mukmin yang ada di negeri itu untuk mempertahankan jiwa kaum muslimin, tingkal-tingkal tanah, ya, yang dimiliki oleh negara Islam, ya. Itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini menunjukkan wajib kita tariki sholati wa mani'i zakati. Jadi dalam hadis ini juga mengisyaratkan, disyariatkan untuk memerangi orang yang tidak menunaikan sholat dan orang yang menolak menunaikan zakat, ya. Dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu telah mengamalkan ini.
Karena di zaman Abu Bakar itu ada kelompok yang diperangi, ada 3 kelompok yang diperangi oleh Abu Bakar. Pertama, al-murtadun, orang-orang yang murtad. Yang kedua, madiyadai nubuwah, orang-orang yang bukan jadi nabi. Dan yang ketiga adalah mani'u zakat, orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Dan itu sempat ditanyakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Umar bertanya, bagaimana engkau memerangi orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat. Jadi Abu Bakar lebih faqih dari Umar. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan sholat dengan zakat. Orang yang memisahkan sholat dengan zakat, maka itu diperangi. Ya. Dan orang yang tidak menunaikan zakat, tapi dia individu, tidak dalam bentuk yang mereka bersekongkol menolak zakat, maka itu dipaksa, yakni ukhida qahran, diambil zakatnya secara paksa, ya. Diambil oleh pesuruh zakat, diambil oleh Amirul Mukminin, ya. Diambil oleh Amirul Mukminin. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan kaidah yang sangat agung di dalam kaidah Islam, bahwa al-hukmu bidawahir, hukum itu kepada perkara-perkara yang zahir. Bagi kita hukumnya kepada yang zahir, tidak kepada yang batin. Maka dikisahkan dalam kisah Usamah bin Zaid tentang orang yang mengikrarkan kalimat syahadatain dalam peperangan, kemudian dibunuh. Lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana engkau itu membunuh orang yang sedang menunaikan kalimat syahadatain? Maka dijawab oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya, dia berkata kalimat syahadatain itu karena takut mati, gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau membelah dadanya sehingga engkau tahu isi hatinya? Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa bagi kita adalah menghukumi perkara yang zahir bagi manusia. Oleh sebab itu kita tidak akan tahu orang yang dikatakan munafik kecuali mengamalkan ciri-cirinya. Kita tidak bisa memastikan bahwa dia adalah munafik dalam arti keluar dari Islam. Tapi kalau dalam diri orang ada sifat munafik, bisa kita katakan dalam diri orang itu ada sifat munafik, seperti suka berdusta, ya, kemudian jadinya suka diingkari, maka itu bagian dari sifat munafik. Tapi ya, hukum yang ada dalam hati, ya, itu untuk mengatakan dia munafik dalam arti munafik i'tiqadi tidak bisa, karena hukum bagi kita hanya perkara yang zahir. Ya. Kemudian yang terakhir dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa, ya, 2 kaidah penting. Ya. Semata-mata orang melakukan maksiat dan semata-mata orang melakukan bid'ah itu tidak keluar. Itu hadis yang ke-25. Sekarang kita buka beberapa pertanyaan. Mau langsung silakan, mau ditulis silakan. Bagaimana hukumnya bila kita niat bekerja untuk menafkahi istri, keluarga, tetapi pekerjaan tersebut melalaikan diri untuk menuntut ilmu syar'i? Ya. Pertama, jadi di sini ada 2 sisi jawabannya. Pertama, kita tanya dulu ilmu syar'i yang mana. Kalau yang dimaksud dengan ilmu syar'i
yang hukumnya fardu ain, maka tentunya termasuk berdosa bagi dia dan tidak termasuk bagian tadi yang saya sebutkan. Dia bekerja untuk tujuan menafkahi istri, tapi melalaikan diri dia dalam mencari ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain, maka tidak termasuk yang akan dapat pahala tetap bahwa mencari dunianya melalaikan dia dari kewajiban kepada Allah, dia berdosa. Tapi apabila yang dimaksud dengan ilmu syar'inya adalah ilmu yang sifatnya adalah fardu kifayah, seperti umpamanya nggak sempat dia belajar usul fikih gitu ya, nggak sempat dia belajar bahasa Arab yang sempurna ya. Kalau belajar bahasa Arab yang sifatnya hukumnya fardu ain, paham bagaimana fikir, bisa baca Fatihah, bisa berdoa, bisa mengerti ya, itu wajib bagi setiap mukmin. Tapi kalau dia harus belajar, umpamanya belajar jurmian, belajar fathul nada, belajar dulu sulugoh gitu ya, ya ini kan hukumnya fardu kifayah ya, maka tidak berdosa bagi dia bekerja tidak sempat belajar ilmu ini, walaupun tentunya tidak sempurna. Jadi dilihat dulu ilmu syar'i yang mana. Jadi ilmu syar'i yang mana. Jadi itu sesuatu yang wajib kita perhatikan dari kita bekerja. Kemudian kita ingat dengan surah bagian akhir dari Al-Quran ini, kita lihat ayatnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jadi ayat ini menunjukkan setiap bentuk interaksi dunia dan setiap bentuk kecintaan kepada dunia, baik itu cinta kepada keturunan, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, yang melalaikan zikir kepada Allah. Salah satu mana zikir kepada Allah Ta'ala melaksanakan perintah, maka dia lalai sehingga terlalaikan dari apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, yang diwajibkan Allah Ta'ala, maka itu orangnya dianggap orang yang rugi dan dia tidak mendapatkan keberuntungan baik di dunia ataupun di akhirat. Apakah ada zakat profesi? Ada atau tidak ada jawabannya. Jadi zakat profesi bisa ada, bisa tidak ada. Yang tidak ada zakat profesi yang dipraktekkan hari ini atau dalam kaidah yang disebutkan oleh Al-Ustaz Yusuf Qardawi Bidahullah Ta'ala, yaitu zakat profesi yang dikiaskan kepada zakat pertanian, yaitu setiap dapat upah, seperti umpamanya antum kerja maka dikeluarkan 2,5%, atau orang jadi dokter, mungkin kalau dokter ada dua sisi, dokter itu penghasilan kalau jadi upah atau penghasilan setiap tindakan, maka diambil zakatnya 2,5%, ya. Atau antum bekerja di sebuah instansi atau perusahaan, maka yang seperti ini tidak ada dalilnya bahwa zakat seperti itu. Tapi apabila orang punya profesi dan menghasilkan uang, lalu uangnya adalah berkumpul sampai nisab, itu punya penghasilan setiap bulan 20 juta, setiap bulannya sisanya 10 juta disimpan. Lalu sampai nisabnya adalah dikiaskan kepada emas, yaitu 85 gram emas. Kalau diambil rata-rata 500.000 1 gram, berarti sekian
40 sekian juta. Kalau orang udah punya uang 40 sekian juta, 40 juta berarti telah nisab. Dan dikeluarkannya setelah haul, yaitu berjalan 1 tahun. Karena berdasarkan hadis yang ijma para ulama mengamalkan hadis ini, man istaqada malan walaysa an zakatun hatta yahula alaihi haul. Barang siapa yang mendapatkan zakat, maka tidak ada barang siapa yang mendapatkan harta, tidak ada kewajiban zakat baginya sehingga berjalan 1 tahun. Maka apabila berkumpul uang hasil kerja, mungkin tiba-tiba dapat waris, mungkin tiba-tiba dapat dapat hadiah, lalu berkumpul, maka berjalan 1 tahun dikeluarkan 2,5%. Dan Yusuf Qaradawi yang dalam mengkiaskannya kiasnya juz'i. Jadi kias zakat profesi kan dikiaskan ke zakat pertanian, tapi dikeluarkannya 2,5%. Mestinya adalah al-usul 1/10, dan itu besar. Jadi 1/10 atau nipu usul setengah per 10. Tapi Yusuf Qaradawi dalam fikih zakat itu melakukannya dengan kias sebagian, kias sebagian. Dan kias seperti ini kias batin, kias yang batin. Mau dijelaskan tentang hukum hudud seperti Indonesia, ya masalah tidak dijalankan di Indonesia bukan masalah, berdosa. Pemimpin yang tidak menjalankan hukum Allah berdosa. Kalau penjelasan tentang hukumnya, ya nanti belajar tentang hukumnya. Berkaitan dengan pertanyaan nonton film, apa ada dalilnya larangan nonton film? Kalau dalilnya tidak ada, dalam arti dalil nonton film, tapi dalilnya yang berkaitan dilarang melihat aurat wanita, dilarang mendengar musik, dilarang kita lato, ada dalil-dalil. Dan film itu masuk kepada semua itu. Kalau nonton filmnya tidak ada, kalau nonton filmnya karena juga di zaman Rasul belum ada filmnya, kontemporer hukumnya. Jadi tidak ada, tapi berkaitan dengan sisi lain. Di antaranya apa? Nusiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikul la mahala. Baginda Rasulullah mengatakan akan ditulis dosa zina bagi setiap bani Adam. Dari apanya? Dari seluruh persendian yang dimiliki oleh Bani Adam. Yang pertama, 2 mata. Apa? Melihat. Jadi 2 mata melihat, 2 telinga mendengar, 2 tangan meraba. Kemudian 2 kaki berjalan, hati berhayal. Semua ditulis susah. Mata melihat, telinga mendengar, tangan meraba, kaki berjalan. Bahkan Nabi SAW juga menjelaskan, wafibud yang hadikul sodaqah, dan dalam daging yang kamu miliki ada sodaqah. Jadi yang belum nikah tidak punya sodaqah, maka cepat nikah. Cepat nikah. Orang yang belum nikah tidak punya sedekah. Dan termasuk di dalamnya, karena Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, bagaimana katanya cuma menumpahkan syahwat kok dapat pahala? Maka Nabi SAW menjawab, tidaklah kalian tahu bagaimana kalau engkau meletakkannya dengan jalan zina, maka engkau akan mendapatkan apa?
dosa. Jadi itu yang harus kita ingat. Saya ingin menanyakan hal terkait dengan kondisi tante saya yang saat ini sudah 2 bulan ditinggal suaminya. Ditinggal, suaminya meninggal. Sebelumnya mereka mengangkat seorang anak laki-laki dari baru lahir hingga sekarang sudah berusia 9 tahun. Sampai saat ini anak tersebut belum mengetahui status yang sebenarnya. Bagaimana hukumnya dengan kondisi tersebut? Apakah wudu obat? Lagi pertanyaan. Pertama, mengangkat anak, mengurus anak hukumnya dapat pahala. Tapi mengangkat anak dalam arti nanti dinisbatkan keturunannya, maka ini dosa besar. Jadi terkadang orang menggabungkan kebaikan dengan dosa besar. Apa? Kebaikannya mengurus anak yatim ataupun anak seseorang, baik bagi dia. Tapi menisbatkan anak kepada dirinya, umpamanya fulana jadi binti fulan, fulan jadi binti fulan pada anak orang. Bahada min kabairi dzunub. Maka ini adalah termasuk dosa besar. Karena dalam hadis dikatakan barang siapa yang dia mengakui ya penisbatan baik qabilah ataupun kepada bapak, atau dia mengingkari. Jadi ada 2 dosa. Kalau si fulan diingkari anaknya dosa. Kalau orang lain diakui anaknya dosa. Faliyatabawa maq'adahu minan nar, maka tempat kembalinya neraka. Jadi bagi saudara penanya, pertama tidak boleh sekali-kali menisbatkan, apalagi buat akte kelahiran bahwa dia adalah anak. Itu yang pertama, tidak boleh. Berarti kewajiban orang tua ataupun pengasuh harus menjelaskan bahwa Anda anak fulan. Atau Anda anak fulan, itu wajib baginya. Yang kedua, jika tidak disusui tidak bisa jadi mahram. Nah ini catat juga. Kecuali kalau ketika kecil diurus kemudian disusui oleh sang ibu angkat, maka menjadi ibu sesusu dan menjadi mahram. Tapi kalau tidak, maka bukan mahram. Tidak boleh si anak angkat ini umpamanya sengaja ngebonceng dia pakai motor gitu ya, kemudian membuka aurat di rumah gitu ya, dia membuka kerudungnya umpamanya karena ini anak apa? Anak angkat anak saya. Nah, itu tidak boleh, sebab dia bukan apa? Bukan mahram. Jadi bukan mahram. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan. Oh, masih ada waktu. Apakah wudu batal ketika bersentuhan seperti salaman antara ibu dan anak angkatnya? Nah, yang lebih tegas, bagi dia haram bersalaman. Kalau berkaitan dengan wudunya batal atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau bersalaman, sepakat hukumnya haram. Karena bersalaman dengannya bukan mahram. Nabi SAW mengatakan lebih baik aku bersentuhan dengan babi-babi yang kotor dengan tangan daripada aku bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dan lebih baik aku disentuh dengan jarum atau besi yang dipanaskan ketimbang aku disentuh dengan wanita yang bukan mahram. Dan Nabi SAW mengatakan, demi Allah aku tidak pernah membai'ah wanita dengan tanganku. Artinya tidak, kalau bai'ah laki-laki berjabat tangan, tapi dengan wanita tidak ada jabat tangan bai'ah.
Saya ingin bertanya mengenai surah An-Zumar yang mengatakan Allah mengampuni semua dosa, sementara surah An-Nisa Allah mengampuni semua dosa selain syirik. Nah, ini tidak bertentangan. Jadi ayat yang tadi bertaubat ketika di dunia, taubat yang orang meminta taubat kepada Allah. Kalau surah An-Nisa ini berupa rahmat Allah kepada seluruh hambanya yang bertauhid nanti yaumul kiamat. Jadi pengampunan Allah ada dua. Ada pengampunan yang Allah mengampuni hambanya ketika hambanya meminta ampunan, maka Allah akan mengampuni hambanya selama dia bertaubat kepada Allah. Maka setiap orang bertaubat Allah akan mengampuninya. Ini poin yang pertama. Sedangkan yang kedua, Allah mengampuni hambanya nanti yaumul kiamat walaupun hambanya tidak meminta pengampunan. Dosa yang seperti apa yang Allah mengampuni hambanya, yang hambanya itu tidak meminta ampun kepadanya? Dosa selain syirik. Jadi ada berupa rahmat, kasih sayang Allah kepada hambanya, atau yang dikatakan oleh istilah para ulama syafaat ilahiyah. Syafaat itu kan ada dua. Ada syafaat yang diminta seperti Nabi wassalam, para nabi yang lain, para malaikat dan orang-orang mukmin minta syafaat kepada Allah. Ya Allah sebulan ampuni, bahasa gampangnya gitulah. Maka ketika orang itu memberikan syafaat, orang disuruh pindah dari neraka ke surga atau dipindahkan dari tingkatan surga ke tingkatan yang lebih tinggi, itu ketika orang meminta syafaat kepada Allah, Nabi, para malaikat dan para nabi yang lainnya, orang-orang beriman. Yang kedua ada bentuk kasih sayang Allah langsung tanpa diminta Allah memberikan apa? Taubat. Memberikan taubat. Itu adalah ayat surah An-Nisa. Ustaz mau dijelaskan ilmu apa dan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ya, kalau ilmu apa dalam arti satuan ilmu itu tidak bisa diklasifikasi oh ini ilmu yang wajib, ini ilmu yang fardu ain. Tapi kaidahnya gampang. Ilmu fardu ain adalah setiap ilmu yang berkaitan dengan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Dan ilmu yang setiap berkaitan dengan apa yang dilarang Allah. Jadi kalau kita diperintah sholat, ya wajib belajar sholatnya. Gitu. Kalau kita diperintahkan wudu, ya wajib belajar wudu. Itu gambaran yang sederhana. Adapun wajibkah kita tahu dalilnya? Ya tidak wajib. Dalam arti wajibkah kita menghafal dalilnya? Tidak wajib. Yang wajib siapa yang utamanya? Orang-orang alim. Kita tidak perlu belajar tidak wajib belajar sekolah dua lagi. Bagaimana batasan antara ikhwan dan akhwat? Bolehkah ikhwan semobil atau berboncengan motor dengan akhwat yang bukan mahramnya? Ya, kalau semobil, definisinya semobilnya seperti apa dulu? Kalau semobil dalam arti seangkot, angkot atau semobil, ya bisway, ya itu hal yang mungkin nanti nggak perlu ditanyakan karena itu terjadi. Adapun kalau antum tiba-tiba ada akhwat di jalan atau membawa mobil, ayo, itu nggak boleh, namanya kholwat. Ketiganya syaitan. Nah, kemudian mungkin yang hari ini gimana kalau dengan Gojek? Nah, ya itu sulit untuk dijawab. Bukan sulit untuk dijawab, antumnya yang sulit dalam kehidupannya gitu.
kesulitan kehidupannya. Ya, semampu mungkin untuk dihindari ya, untuk akhwat, dihindari semampu mungkin. Kalau masih ada wasilah yang lain yang lebih selamat ya cari, yaitu apa? Transportasi yang lebih selamat, jauh dari fitnah. Apakah hukumnya dengan hukum selain hukum Allah termasuk dosa besar atau tidak? Ya. Berhukum dengan hukum selain Allah, yaitu hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, tentunya termasuk dosa besar. Dosa baik individu ataupun dilakukan oleh seorang siapapun. Dan berhukum dengan hukum selain Allah, ya, tentunya dibagi kepada dua. Ada yang bisa kafir, ada yang masuk kepada dosa besar. Kapan bisa kafir? Kalau orang mengatakan hukum Islam hari ini tidak relevan lagi, atau ada orang mengatakan tidak wajib berhukum dengan hukum Islam, atau orang mengatakan tidak mengapa tidak berhukum dengan hukum Islam, maka ini mukhrij an millati dinil Islam, dia keluar dari Islam. Tapi kalau orang mengatakan berhukum dengan hukum Allah wajib, berhukum dengan hukum selain Allah adalah haram, ya, tapi dia melakukannya, maka ini adalah kabair dzunub, termasuk dosa besar yang banyak sisi lain. Perlu dicatat kalau kita itu lebih besar dosanya daripada berzina, karena eksesnya lain, si itunya apa? Lain. Ya. Jadi wajib atas kita berhukum dengan hukum Allah dan untuk seluruh kaum muslimin, pemimpinnya ataupun apa? Rakyat, pemimpinnya ataupun rakyat. Barangkali sampai di sini bangsa kita di malam yang berbahagia ini. Ya, insyaallah kita akan sambung di malam yang akan datang, bukan yang akan datang. Dan kajian kita yang tentunya karena malam masih ya durasinya hanya 1 jam lebih, jam sedikit. Dan mungkin kalau sekarang ada kemalaman, kalau nanti maghribnya lebih muda, misalnya ini akan lebih apa artinya tidak terlalu malam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.